saya Jeffrey Christian Papilaya, NDH PKN 1749. Saya Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Adapun judul proper saya, Strategi Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan bagi orang asli Papua melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan izin mendirikan bangunan atau kita singkat IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang akan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan maksud ketika suatu bangunan berdiri tidak ada mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Teluk Bintuni memang belum mencapai angka yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terdapat penurunan angka pengurusan IMB di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah pengurusan IMB di Kabupaten Teluk Bintuni terbilang cukup kecil, sekitar 38% dari total jumlah bangunan yang ada. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, masyarakat belum memahami pentingnya mengantongi IMB dalam mendirikan suatu bangunan. Selain itu, adanya anggapan bahwa pengurusan dokumen izin mendirikan bangunan bukanlah merupakan hal yang penting dalam membangun bangunan, khususnya bagi orang asli Papua. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi khusus, terutama dalam membentuk kapasitas dan dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan untuk mengatasi problematika bagi orang asli Papua. Dengan adanya inovasi proyek perubahan, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya orang asli Papua, dalam membuat izin mendirikan bangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun tahap pelaksanaan proyek perubahan sebagai berikut. Milestone 1. Membangun dukungan stakeholder. Pada milestone ini dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun dukungan pelaksanaan proyek perubahan. Dukungan dari stakeholder ini diperlukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya orang asli Papua dalam mengurusan izin mendirikan bangunan. Terutama di bidang tugas-tugas kami selaku Kepala Satpol PP dengan melibatkan anggota, dengan bekerja sama dan koordinasi dengan pendapatan daerah, karena tentang IMB ini memang sudah ada perda yang mengatur bahwa setiap masyarakat yang untuk akan mendirikan bangunan itu wajib hukumnya mereka harus memiliki izin, dan pengurusan izinnya itu ada di PTSP. Kesimpulannya kami sangat mendukung bahwa proper ini sangat bagus, apalagi di situ memuat tentang strategi-strategi bagaimana untuk pendekatannya kepada masyarakat asli Papua yang selalu kita terus adakan pendekatan bagaimana supaya mereka meningkatkan kesadaran mereka supaya mereka mau dalam mendirikan bangunan untuk mereka harus mengurus izin di dinas PTSP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subur Epideso, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam hal ini berkaitan dengan IMB yang sampai saat ini tentu ini adalah IMB ini adalah hal yang penting bagi kita semua. Nah, untuk itu faktanya sampai saat ini sebagian besar masyarakat belum menyadari tentang arti pentingnya mempunyai suatu IMB. Mestinya sebagai warga negara yang baik itu salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Itu yang belum disadari oleh mayoritas masyarakat di kawasan Teluk Bintuni, khususnya kita masyarakat orang asli Papua.
Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi dan mensupport pemerintah daerah Kabupaten Bintuni melalui Dinas PTSP yang insya Allah pada tahun ini dan ke depan akan melakukan terobosan dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan arti pentingnya mempunyai IMB. Ya, kami masyarakat Papua sangat berterima kasih untuk pemahaman yang diberikan untuk terkait IMB untuk kami supaya ke depan lebih baik kalau bisa memberikan sosialisasi yang banyak untuk kami biar kami masyarakat Papua bisa mengerti, karena sebagian masyarakat Papua banyak yang belum mengerti untuk pentingnya IMB tersebut. Saya mewakili tokoh pemuda Kabupaten Teluk Bintuni mendukung dengan penuh program yang dilakukan Pak Jeffrey Papilaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan proyek perubahan yang dibuat terkait dengan IMB bagi orang Papua. Saya siap mendukung. Kami masyarakat adat 7 suku yang bermukim di Bintuni dan mendukung kegiatan untuk IMB izin bangunan, bisa mendukung Bapak jalankan dan ke depan lagi bisa sosialisasikan ke masyarakat bisa mengerti apa yang IMB ini mereka bisa urus masing-masing dalam Papua sesuai dengan kebutuhan. Milestone 2, pelaksanaan Forum Group Discussion atau FGD. FGD yang dilaksanakan dalam milestone ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari stakeholder terkait. Adapun target capaian dalam milestone ini adalah adanya kritik, saran, dan masukan terhadap rencana strategis untuk mengatasi masalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Saya sudah sangat menegak karena sudah bisa melihat proses untuk menyelesaikan permasalahan yang tadinya orang tidak musing terkait IMB yang sekarang di DD. Bagaimana kalau berpikir bahwa ada satu strategi apa yang kira-kira kita bisa dorong supaya perizinan ini bisa berjalan. Yang biasanya di Bintuni ini, masyarakat ini sudah mendirikan bangunan dulu, baru bikin izin. Karena apa? Mungkin saja karena bukan kurang, tidak ada sosialisasi. Ada, tapi mungkin ini yang lain. Oleh sebab itu yang tadi Bapak Kepala Dinas bilang untuk melakukan untuk awal ini, karena ketua bicara ketua APBD dedikasi kecil. Maksud saya bikin sosialisasi bukan menjadi luas media begini. Kita bikin sosialisasi, kita tulis, mungkin saja itu bikin model dari misi. Lalu kita tulis aturan-aturan itu di 28 distrik ini, dari gunung sampai di pantai. Dan kita kerjasama dengan kelurahan, kepala distrik, bahkan kelurahan kepala kampung, setiap berhadapan dengan masyarakatnya, mereka mungkin ada punya suatu belangko yang mau CB dari kelurahan. Agar masyarakat ini dia tahu, karena kelurahan dari distrik dia tidak punya masyarakat. Milestone 3, pembekalan kapasitas building. Kapasitas building adalah pembangunan keterampilan dan kemampuan seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan, dan pencairan dana. Program dan evaluasi supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. Capaian dari milestone ini adalah adanya peningkatan kemampuan bagi stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan. Milestone 4, membentuk tim kapasitas building.
Pada milestone ini dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pembentukan tim kapasitas building terkait strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan. Tim kapasitas building akan disahkan oleh Bupati Teluk Bintuni. Capaian milestone ini adalah adanya keinginan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pengurusan izin mendirikan bangunan. Milestone 5, menyusun draft peraturan Bupati. Peraturan kepala daerah yang dikeluarkan oleh kepala pemerintahan di tingkat daerah dan berlaku hanya di daerah tersebut. Peraturan kepala daerah atau dikenal dengan peraturan Bupati perlu dibuat sebagai salah satu produk hukum yang mengikat, sehingga kebijakan strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya orang asli Papua, untuk mengurus izin mendirikan bangunan dapat tercapai. Harapannya dengan rancangan aksi perubahan ini, ke depan pelayanan terutama berkaitan dengan izin mendirikan bangunan bagi orang asli Papua yang masih sangat rendah di Kabupaten Teluk Bintuni, diharapkan dengan rancangan aksi perubahan ini ada akselerasi atau percepatan-percepatan dalam rangka peningkatan izin mendirikan bangunan bagi orang asli Papua, terutama memanfaatkan stakeholder yang ada, antara lain tokoh agama, perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, untuk membangun akselerasi bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan. Milestone 6, menyusun program kerja. Program kerja yakni susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Capaian yang diharapkan pada milestone ini adalah tersusunnya program kerja yang baik dan sistematis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya orang asli Papua dalam pengurusan IMB. Milestone 7, monitoring dan evaluasi. Setelah pembentukan tim kapasitas building dan penyusunan program kerja, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek perubahan ini. Hasil dari rapat evaluasi yang dilakukan yaitu perlu adanya tindak lanjut dari pelaksanaan proyek perubahan untuk mencapai tujuan jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga partisipasi masyarakat, khususnya orang asli Papua atau biasa kami singkat OAP, dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Dari permasalahan yang diangkat itu bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni mungkin hampir sama dengan semua kabupaten kota di tanah Papua ini, karena persoalannya kita di Papua ini menganggap bahwa tanah kita, tempat tinggal kita adalah tanah kita dan pusaka kita, sehingga apapun yang kita lakukan di atas tanah ini tidak perlu melalui proses-proses yang dilakukan melalui pemerintah. Betul juga secara adat, tetapi dari sisi pemerintah salah, sehingga sangat kami mendukung sekali karena kami melihat hampir semua bangunan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini dilakukan pembangunan di sana sini, tetapi dokumen pendukung dari pemerintah itu tidak ada sama sekali. Izin mendirikan bangunan ini terutama itu tidak ada sama sekali, sehingga oleh sebab itu kami sangat setuju sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah, sangat berterima kasih karena proyek perubahan ini bisa diangkat, sehingga diharapkan setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan, reformer ini bisa kembali dan bisa mempraktekkan itu dalam tugasnya di kantor PTSP. Demikianlah pemaparan saya menyangkut strategi penyelesaian izin mendirikan bangunan bagi orang asli Papua melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Teluk Bintuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Lama Budaya, Salam Kebajikan.